Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahran mubaraka. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Sahabat pendengar, pemirsa dan keluarga besar Nahdiyin dan kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah, atas izin Allah, atas inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua kembali dipertemukan dengan bulan yang agung ini, bulan suci Ramadan. Tentunya ini sebuah nikmat yang harus kita syukuri, yang harus kita betul-betul mengambil kesempatan besar. Allah berikan kita kembali nikmat untuk berjumpa dengan bulan yang agung ini. Salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad selalu mengharap syafaat beliau, dan salah satu cara untuk meraih syafaat itu yaitu melalui perbanyak selawat kita. Sahabat pendengar, sahabat pemirsa, keluarga besar kaum Nahdiyin dan kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah, mari pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita sama-sama melakukan taklim, menambah wawasan keilmuan kita. Pada segmen kali ini kita akan berbicara tentang masalah mubtilatus syiyam, hal-hal yang membatalkan puasa, dan kita rujuk pada kesempatan ini salah satu kitab ulama kita, yaitu Dr. Hisham Kamil Hamid dalam kitabnya Al-Imta bi Syarhi Matni Abi Suja. Dalam kitab ini pembahasan terkait masalah mubtilatus syiyam, hal-hal yang membatalkan puasa. Beliau dalam ibarahnya mengatakan, walladzi yubtiru bihi shaimu asyratu asya'a. Adapun yang membatalkan puasanya orang yang berpuasa itu ada 10 hal. Yang pertama, mawasala amdan ilal jaufi war ra'si. Nah, sesuatu apapun itu yang sampai kepada tenggorokan atau kepada kepala, ruangnya. Yang dimaksud dengan al-jaub di sini ialah al-famu, yaitu mulut, wal uzunu, telinga, wal anfu, yaitu hidung, kemudian wahilkatu dubur, ya artinya dubur kita, tempat keluarnya najis dari diri kita. Jadi semua yang berongga ini ketika memasuk sesuatu ke dalam rongga itu, apapun bentuknya, maka akan membatalkan puasa kita. Dengan catatan bahwa memang amdan, secara sengaja. Jadi masuknya itu secara sengaja. Apakah itu berupa air, benda cair, benda padat, maka ketika itu masuk ke dalam rongga-rongga yang telah disebutkan tadi dengan kata al-jauf ini, maka batallah puasa seseorang ketika itu dilakukan secara sengaja. Ini yang pertama. Yang kedua, al-hukna fi ahadis sabilain, yaitu suntikan pada salah satu dari dua jalan, yaitu dubul dan kubur. Zakar, alat kelamin laki-laki, dan farad, alat kelamin perempuan. Ketika masuk sesuatu di tempat-tempat yang disebut ini, maka itu membatalkan puasa seseorang yang berpuasa itu. Misalkan ada obat yang dimasukkan melalui duburnya, maka ini akan membatalkan puasanya karena itu dianggap sebagai ruang. Kemudian perlu kita berikan catatan, ketika suntikan itu berada di kulit kita, al-warid, atau di tulang kita, menurut guru kita di sini la tubtir, itu tidak membatalkan puasa, li adami dukhuliha ilal jaub, karena tidak dianggap masuk ke dalam ruang-ruang yang disebutkan tadi. Jadi suntikan ke kulit ini tidak dianggap membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga ialah al-qai'u amdan, muntah secara sengaja, bil ijma'i am biduni iradatihi. Jadi ini ijma' ulama, ketika seseorang itu muntah dan muntahnya ini betul-betul alamiah, bukan muntah yang dibuat-buat, disengaja, maka muntah itu juga membatalkan puasa. Ketika dia muntahnya secara sengaja, melakukan hal-hal yang membuat dia muntah. Kemudian yang keempat, al-wat'u amdan, ya melakukan hubungan badan suami istri di siang hari Ramadan, maka itu membatalkan puasanya. Jadi
Kecuali ya catatan-catatan yang perlu kami sampaikan di sini dalam keadaan lupa. Orang yang makan, orang yang minum, orang yang melakukan segala sesuatu yang melanggar ini dalam keadaan tidak sengaja atau karena lupa, maka tidak dihukumi batal. Kemudian yang kelima, al-inzalu an mubasyara, ya, yaitu keluarnya air mani secara sengaja. Ya, jadi keluar cairan berupa mani itu secara sengaja, apakah karena melakukan hal-hal yang membuat dia terangsang lalu keluar air maninya, maka batal puasanya. Karena perbuatannya melakukan sesuatu yang terangsang itu menjadi penyebab keluarnya air mani. Beda halnya kalau misalkan keluarnya karena faktor dingin, memang alami, tidak dibuat-buat. Itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keenam ialah al-haidu fi Ramadan. Terjadinya haid pada siang hari Ramadan, maka ijma ulama membatalkan puasanya. Ini khusus untuk kaum hawa, ya, kaum wanita. Kemudian yang ketujuh, an-nifas fi nahar Ramadan, sama khusus untuk kaum wanita ketika mengalami nifas, karena nifas ini ya bagian dari fitrah seorang wanita. Kemudian yang kedelapan ialah al-junun, yaitu gila, mengalami gila di siang hari Ramadan masih dalam zona waktu puasa, lalu terjadi kegilaan ataukah akalnya itu tertutup dan secara sengaja mengalami igma, maka hal ini dianggap membatalkan puasanya. Kemudian yang kesembilan ialah ar-riddah, melakukan hal-hal yang membuat ia murtad. Disinilah pentingnya kita menjaga lisan kita selama puasa itu, karena ketika ada hal-hal yang bisa membuat kalimat-kalimat itu dianggap riddah, melakukan hal-hal yang membuat kita keluar dari agama itu, maka akan batal ibadah-ibadah yang saat itu dilakukannya, termasuk puasanya. Makanya seseorang dihindari misalkan mengatakan puasa itu tidak wajib, zakat itu tidak wajib, kemudian sholat itu tidak wajib. Hal-hal seperti ini kalau ia mengatakan itu secara sengaja, padahal ia tahu, ya, padahal ia tahu bahwa ini menjadi sebuah kewajiban padanya, maka itu bisa menyebabkan pelaku itu yang mengatakan itu bisa masuk ke dalam wilayah ar-riddah, murtad. Ini bisa membatalkan puasa yang dia lakukan saat itu. Kemudian yang ke-10 ialah al-wilada fi nahar Ramadan, melahirkan di siang hari Ramadan. Jadi pas puasa, dalam keadaan ia berpuasa, ternyata dia melahirkan di siang hari itu, maka inilah yang ke-10, al-wilada, batal puasanya. Ada catatan yang perlu kami sampaikan di sini terkait masalah poin kelima tadi, al-wat'u amdan, berhubungan suami istri secara sengaja di siang hari Ramadan. Ketika seseorang melakukan ini dalam keadaan lupa, maka tidak jatuh. Tapi kalau misalkan ia melakukan itu secara sengaja, maka kafaranya besar. Di kitab ini juga jelaskan bahwa orang yang seperti ini, maka kafaranya itu yang pertama, ia harus melakukan itqu raqabah mukminah, memerdekakan seorang budak yang beriman. Kemudian fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau tidak ada lagi budak yang dia bisa merdekakan, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, dia tidak mampu lagi melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, maka yang terakhir ialah fa'it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Maka ia harus memberi 60 fakir miskin itu setiap harinya 1 mud. Ini jadi it'amu sittina miskan likulli miskin. Jadi dia harus memberikan 60 miskin ini sebagai bentuk kafaranya. Ya, jadi 3 hal ini, dan ini berurutan, tidak boleh pindah ke langsung yang ketiga, memberi makan. Memberi makan orang miskin sebanyak 60, tidak boleh langsung pindah ke sana, harus yang pertama tadi. Inilah 10 hal ini konsekuensi yang harus betul-betul kita harus cermati dengan baik, karena secara fikhi 10 hal ini bisa membatalkan puasa. Jadi dalam tinjauan fikhi yang membatalkan puasa seseorang kalau terjadi salah satu dari 10 hal yang kami sebutkan. Mungkin inilah sebagai wejangan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika ada kata yang kurang tepat, ada penyampaian yang tidak
memiliki makna, mohon dimaafkan, kami sebagai manusia biasa. Oleh karena itu kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.